Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Palasari, saya dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur beracara penyelesaian sengketa tun secara e-court. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Nah, kita harus mengetahui dulu apa dasar dari alur beracara ini. Nah, dasarnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perma 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik, Perma 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses persidangan. Nah, pada sidang pertama, hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak menentukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Persetujuan bagi penggugat secara hukum telah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik. Selanjutnya adalah penjadwal persidangan. Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk 1. Menyampaikan jawaban, 2. Replik, dan 3. Duplik. Setelah selesai acara sidang pada angka 5 di atas, maka menetapkan jadwal persidangan berikutnya sampai pembacaan putusan. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Selanjutnya acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur 1. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal. 2. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim meneruskan dokumen tersebut kepada para pihak. 3. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. 4. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. 5. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim dianggap tidak menggunakan haknya. Selanjutnya, permohonan intervensi pihak ketiga. 1. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. 2. Pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik. 3. Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan. Selanjutnya, persidangan pembuktian. Dalam hal disepakati para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Semua biaya yang timbul dari persidangan elektronik dibebankan kepada penggugat. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sidang putusan. Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim secara elektronik. 2. Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem administrasi pengadilan. 3. Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 4. Putusan atau penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transisi elektronik. 5. Salinan putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. 6. Pengadilan mempublikasikan putusan atau penetapan elektronik untuk umum pada sistem informasi pengadilan. Selanjutnya ada ketentuan lain dalam persidangan. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.
Dalam hal pihak mengganti atau mencabut kuasa hukum atas advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepanitraan pengadilan. Kuasa hukum atau advokat pengganti harus merupakan pengguna terdaftar atau pengguna lain.